dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi ke surau membawa sajadah, singgah sebentar membeli kurma. Polisi yang kuat bukan sekedar gagah, tapi yang taat dan cinta sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'al syahrul Ramadan syahrul shiyam wa syahrul ibadah wa syahrul taqarrub ila Allah. Bisyami yusilu shaimuna ila darajatit taqwa insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita siang hari ini dalam satu majelis penuh kemuliaan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok teladan kepemimpinan, ketegasan dan cinta sesama dalam satu waktu. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Gatot Trisuryanta MSI SMA. Selamat siang Jenderal. Kami juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di ranah Minang, Al-Mukarram Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DISE PhD. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Kami juga mengucapkan selamat datang dan telah hadir di tengah-tengah kita Gubernur Sumatera Barat Buya Haji Mahildi Ansarullah. Terima kasih banyak Buya, dan segenap forum koordinasi pimpinan daerah dan serta instansi vertikal lainnya yang hadir pada hari ini. Kemudian yang juga kami hormati Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Barat beserta pengurus, pejabat utama Polda Sumatera Barat, serta Kapolres-Kapolresta sejajaran Polda Sumatera Barat. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, alim ulama cadia pandai, suluh bendang dalam nagari, serta hadirin dan tamu undangan jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlan wa sahlan fi hadzal majlis Tabligh Akbar Polda Sumbar bersama Ustaz Abdul Somad dengan tema meningkatkan iman, takwa dan amal soleh guna mewujudkan Polri yang presisi. Luar biasa, Masya Allah. Baru 3 minggu yang lalu ya kita berada di sini di masjid yang sangat megah kebanggaan ranah Minang ini. Kita bersama-sama mendengarkan Gurunda Ustadz Adi Hidayat menyampaikan kajiannya di sini. Dan alhamdulillah kali ini saya sangat yakin dan percaya Sumatera Barat sudah sangat rindu sekali dengan sosok hebat ini, Buya Ustadz Abdul Somad. Benar Bapak Ibu sekalian? Takbir dulu, takbir! Masya Allah. Masya Allah sekali Bang Ustaz. Benar sekali, dan yang membuat majelis ini semakin istimewa, kegiatan ini kembali terselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai bentuk ikhtiar menghadirkan kesejukan spiritual bagi masyarakat Sumatera Barat. Dan kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh internal Polri saja, namun juga turut hadir segenap Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, unsur vertikal, TNI serta seluruh elemen masyarakat. Dan juga kegiatan ini disiarkan secara live streaming, diikuti oleh Polres-Polresta sejajaran Polda Sumatera Barat. Bapak dan Ibu sekalian, para netizen dan juga warganet serta pemirsa Padang TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dilantunkan amatlah merdu, syarat hati bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran duet yang akan dibacakan oleh Bribda Novario Nandes dan Bribda Salman Al-Farisi, serta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Dea. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa,
tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang menenangkan hati. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah kehormatan bagi saya Altafril dan rekan saya. Bribtu Yolanda. Kami akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, institusi kepolisian bukan hanya sekedar penjaga keamanan, tetapi juga penjaga nilai. Karena keamanan tanpa ketakwaan akan rapuh, dan ketakwaan tanpa sistem akan lemah. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama arahan dan sambutan dari Bapak Kapolda Sumatera Barat. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Izinkan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan tradisi di Sumatera Barat, Ustaz kemudian dibantu dulu kita. Latihan berganda di tengah hutan, tetap waspada menjaga negeri. Syukur kami di bulan Ramadan kedatangan Tuhan Guru yang kami cintai. Satu lagi, ke pasar membeli kurma manis dari Madinah. Alhamdulillah kita berkumpul bersama menyimak tausiah penuh berkah dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DISE PFC, ahlan wa salam, selamat datang. Ya. Yang kami hormati, kami banggakan Gubernur Sumatera Barat Buya Mayati. Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda, ada Pak DPRD di sini yang mewakili rekan-rekan dari Forkopimda dan pimpinan vertikal. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Barat, yang kami hormati rekan-rekan pejabat utama Polda Sumatera Barat, para Kapolres, Kapolresta sejajaran yang ikut submiting, para pimpinan BUMN yang tergabung dalam forum BUMN Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bayangkari dari Sumatera Barat, para Kawuri, Dian Kemala, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para penerima cetak dan media elektronik, serta hadirin jamaah takbir akbar yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara tabligh akbar Polda Sumatera Barat bersama Buya
Profesor Haji Abdul Somad LC DISA HD. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah tabligh akbar yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa. Di dalamnya terdapat filosofi pengendalian diri, peningkatan keimanan, serta penguatan kepedulian sosial. Kegiatan tabligh akbar yang dilaksanakan hari ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kita semua, khususnya bagi seluruh personel Polri Polda Sumatera Barat, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memperbanyak amal saleh dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu jamaah tabligh yang berbahagia, sebagai bagian dari tabligh akbar, iman dan takwa bukan hanya menjadi landasan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang aman, damai, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ketika iman dan takwa tertanam dalam diri setiap individu, maka akan lahir sikap saling menghormati, saling membantu, serta menjaga ketertiban dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam firman Allah dalam surah An-Nahl 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bapak Ibu jamaah tabligh akbar yang dimuliakan Allah, ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa iman harus diwujudkan melalui amal saleh. Amal saleh tidak hanya berupa ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti menjaga persatuan, menolong sesama, menjaga keamanan lingkungan, serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Nilai-nilai iman, takwa, dan amal saleh sangat relevan dengan semangat Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ketika nilai-nilai spiritual tertanam kuat dalam diri setiap personel, maka pelayanan kepada masyarakat akan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, profesionalitas, dan penuh integritas. Bapak Ibu jamaah tabligh akbar yang saya hormati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan amal saleh menjadi fondasi penting dalam membangun kebersamaan antara masyarakat dengan seluruh elemen pemerintah, termasuk Polri, khususnya personel Polda Sumatera Barat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui kegiatan tabligh akbar ini,
Saya berharap kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari tausiah yang akan disampaikan oleh Buya Abdul Somad nantinya, sehingga ke depan kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih peduli terhadap sesama, serta mampu menjaga kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan tabligh akbar ini membawa keberkahan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kapolda atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan hadirkan sosok yang sudah sangat dirindukan oleh masyarakat Ranah Minang, Sumatera Barat. Beliau dikenal dengan penyampaiannya yang tegas, penuh dalil, namun disampaikan dengan cara yang sangat ringan. Yola. Benar banget Bang, kadang saat mendengarkan membuat kita tersenyum, namun setelah pulang justru membuat kita banyak merenung. Masya Allah, langsung saja kita sambut dengan penuh tanzim Al-Mukarram Profesor Haji Abdul Somad LCDS PhD. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, singgah sebentar ke belakang Padang, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah alun makan siang. Memang cantik kain katun bergambar kelapa muda. Ambo indak lai bapantun, deklah diambilkan dek Pak Kapolda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan sama awak hormati Buya Mahirdi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Ketua DPRD, beserta seluruh jajaran, Bapak dan Lanut TNI Polri, alim ulama Candi Pandai, Nenek Mama Gundokan Duang, Anggadang dari Mogala dan Ketek dari Sabui Namung. Insya Allah awak kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasa aku kecampur-campur bahasa awak, tapi insya Allah Bapak Kapolda lah paham. Nyola lagi setahun, banyaknya makan rendang. Tadi protokol ada menyambut 3. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga amal soleh. Amal soleh lajaleh lah. Dan selalu orang agak samar pahamnya tentang iman dan takwa itu. Iman itu apa pula nanti disebut takwa. Ambo agi ilustrasi gambaran. Ado kawan awak membaik tahu. Ustaz Somad, yo kini ado razia. Ambo percaya bahwa ado razia. Percaya ambo yakin ambo bahwa razia itu ado. Itu namanya iman. Itu namanya iman. Beriman kepada apa? Ya beriman kepada razia. Bahwa ado razia itu namanya iman. Dek ambo percaya bahwa ado razia, lalu datang rasa takwi ambo. Takwi ambo bahwa beko ambo kanai razia. Maka takwi nan ado di dalam hati ambo itu disabit namanya takwa. Makanya selalu bahasa antiangnya dalam ayat Al-Quran, percaya dulu baru takwa. Itu nana ayat dibacakan oleh Pak Kapolda. Jadi pantun awak nuna biak-biaknya ayat nuna yang biaknya juga.
Ya ayyuhalladzina amanu, percaya dulu, baru ittaqullah, baru datang takwin. Sebab kalau tidak percaya, tidak takwin. Maka orang barat itu tidak takwin ke hantu. Jadi ini tidak percaya. Awak percaya. Film yang paling viral di Malaysia, film tentang Tuanku Abdurrahman, pejuangnya. Film yang paling viral di Amerika, film dokumenter. Film yang paling viral sampai awak, film hantu. Ambo selama di Mesir, setahu ambo hantu tidak terlalu banyak. Tapi di sampai awak, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesok, kenapa? Beko sapi sadonya, usah percaya yo. Jadi yang pertama adalah iman percaya. Dari percaya itulah baru datang rasa takwin. Coba baca ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, percaya dulu. Sesudah percaya baru tujuan daripada ayat itu la'allakum tattaqun, datanglah takwin. Percaya dulu baru takwin. Selama orang indah ada percaya, maka indah akan ada takwinnya. Jadi dan awak tanamkan pertama ke anak-anak awak adalah percaya ke Tuhan. Waktu lagi lah awak bisikan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Sesudah itu mulailah masuk ke pondok, kata walik padang panjang, Kadiniyah Putri, ke pesantren Ar-Risalah, ke pondok Al-Muwahhidin. Itu sadonya menanamkan ke Parabe, ke Inyak Canduang. Itu sadu ulama-ulama awak itu menanamkan percaya. Sesudah percaya lalu datanglah rasa takwin. Tapi kalau hanya sekedar percaya dan takwin, percaya waang ada rahasia, yo takwin waang ke polisi, ya takwin. Apa bukti takwin itu? Bukti itulah yang disebut dengan amal soleh. Dan ambo percaya, ambo takwin karena tilang, maka ambo pakai helm, maka ambo pakai sepatu, maka ambo cek STNK BPKB, maka ambo cari SIM ambo idui aku mati. Sampai pada penutup pentil tutup angin kok cari. Kalau tidak kan itu kok. Dek takui tadi lah. Dek takui itu loh maka awak hati-hati. Kalau tidak ada takui, biasa saja. Ambo dulu kalau di Sabi razia memang takui. Tapi sesudah diangkat jadi penasehat polisi Sumbarko agak kurang takut. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo biasa sebelum puasa dibawa di amak ziarah ke Kapuang, ke makam Syekh Abdurrahman di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ambo yang nyetir. Jadi ketika itu ambo aku tak bisa nyetir, dia aku ada jadwal lembok dia. Ya, minta apa? Biar aku baik dia kemanakan wak. Ya, nyebut baik. Tapi Beko keluar dari Riau di perbatasan Bagan Batu tu, keluar dari perbatasan Riau tu begitu masuk Bagan Batu, itu razia lah banyak. Baca rohnya bos supaya datang kok ke sini. Lama gua pikir, baca roh. Aduh foto aku sama Pak Tito karena dia. Aku sih dia udah, ayo tengoklah. Aku cetak 10 inci. Kecebo, Beko kalau di stop tujuan ke bawah. Tidak ada kabar. Aku pun terlupa. Sesudah itu yang pulang ziarah, aku tanya, Pak, saya kan naik batang. Alhamdulillah lewat kasadanya. 3. Nampak tamu percaya dulu. Sesudah percaya baru datang rasa takwin. Kalau awaklah takwin, barulah awak babue.
amal-amal itu datang dasarnya dari tiga. Ya, dalam ayat itu ketiga-tiganya dong. Apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa amalnya? Kutiba alaikumus shiyam. Apakah awak saja nak beramal? Enggak, orang-orang sebelum awak beramal. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya ada takwa dalam hati awak. Maka khotib naik. Insyaallah Pak Kapolda penjenengannya pun ngertos ya aku ngomong Jawa ini insyaallah. Khotib naik ke atas mimbar 5 rukun khutbah. Nang pertama alhamdulillah, nang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nang ketiga ayat Quran, nang keempat doa, nang kelima mesti ado. Kalau tidak ado nang kelima kok batal khutbah. Batal khutbah batuka sembahyang jumaat jadi sembahyang zuhur. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanun taqullah. Pakai bahasa Indonesia tidak apa? Wahai jamaah Jumat, takutlah kepada Allah. Jadi nanti pesankan itu adalah takut kepada Allah. Imanlah jaleh, takwalah jaleh, amal soleh punlah jaleh. Nah kini yang mau jalehkan adalah apa saja amal-amal soleh awak di waktu nandake-dake ikut, nandake-dake ikut. Tak usah amal jauh-jauh, nandake-dake ikut. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi lillahi ta'ala. Menurut mazhab Maliki, beko tadi awak mulai jam 1.05 balik, beko keluar jam 2.05 balik. Apakah awak selama di dalam masjid ikut terhitung sebagai iktikaf? Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu 3. Ada siang, ada malam, ada puasa, baru disebut iktikaf. Kalau hanya iktikaf siang saja, tidak ada malam, tidak iktikaf. Kalau hanya iktikaf malam saja, tidak ada siang, tidak ada iktikaf. Kalau hanya ada siang, ada malam, tidak puasa, tidak iktikaf. Jadi iktikaf menurut mazhab Maliki mesti ada 3. Siang bersambung ke malam dalam keadaan puasa, barulah ini disebut iktikaf. Barek iktikaf mazhab Maliki kok. Kalau barek mazhab Maliki mana Ustaz tadi berniat iktikaf? Untungnya ambo pakai mazhab Syafi'i. Iktikaf dalam mazhab Syafi'i lamo sakete dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lamo sakete dari rukuk. Tambah cik lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itulah iktikaf. Jadi beko kalau ada acara iktikaf jam 2 malam, keluarnya sesudah sahur, itu mazhab Syafi'i. Boleh awak mencampur-campur mazhab kubuya. Wah apa tangan bodana menikah? Yo, ndak ada apa madusi itu ndak ada walinya. Apa pakai mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi bisa ndak pakai wali? Oh, yo lah. Tapi masuk nikah, tiba masuk Idul Adha. Wah ndak ada nama ikut kurban petang. Mazhab Hanafi kan kurban wajib. Angku mazhab Syafi'i. Lah, bauduknya di rumah. Selesai bauduk, payahnya ke kantor. Papa pergi dulu ya. Yo, siap tangan, sipikan, berangkat ke kantor. Sampai di kantor sholat duha. Wah, tadi kan lah bersentuhan dengan istri. Yo, tidak ada baca lihat bauduk. Ya sebab menurut mazhab Hanafi bersentuhan itu tidak batal. Yang disabit batal itu maaf cakap kalau jima. Aula mastumun nisa bersentuhan maka sunya bukan bersentuhan kulit. Jima baru batal. Amun ada jima, amun bersentuh kulit tidak batal. Oh,
Itulah hendak kuliah bercampur-campur mazhab. Sedang apa namanya? Itu namanya dalam istilah fikih tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas mengambil mudah-mudahnya saja. Sia imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ambo kebetulan bersuwo dengan Kiai murid Sayyid Muhammad Alawi sampai ke pondok ditampainya di Jawa Tengah. Ustaz Somad, dulu orang Makkah itu mengejek orang awak. Orang awak maksudnya orang Nusantara. Sebelum ada Indonesia, Malaysia, Brunei, agaknya orang Makkah. Jawi Bagar. Jawi Bagar. Jawi itu maksudnya bukan lembu. Jawi itu maksudnya orang Nusantara. Orang Nusantara ini disebut dulu Al-Jawi. Al-Jawi, Jawi Bagar. Bagar itu maksudnya bakar, lembu. Jawi Bagar maksudnya orang Nusantara lembu. Dia cik orang Arab lembu, dia tidak fasih bahasa Arab. Jadi kalau bahasa dengan syariatnya bantu orang awak, orang Indonesia, orang Malaysia, waktu itu belum ada orang Nusantara, itu namanya Jawi Bagar. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang Al-Jawi ini dengan berdirinya seorang yang menjadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Di ujung namanya tentu ada Al-Jawi. Sebab mana Al-Jawi maksudnya situ adalah dari Nusantara. Walaupun nisbatnya ke Jawa, tapi maknanya bukan Pulau Jawa saja, tapi Al-Jawi. Lalu kemudian ambo pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, bertamulah ambo ke rumah Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, hadis qadhaif diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Kalaulah kitabnya 7 jilid, judulnya At-Ta'rif bi Awhami Man Qassama Sunan ila Sahih wa Dhaif. Ternyata hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata tidak dhaif. Inyo hanya mencari satu jalur dhaif. Ternyata hadis itu kalau jalurnya banyak, jalur bisa hadis itu naik derajatnya menjadi hadis hasan. Namun yang menulis kitab 7 jilid itu namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Aku datang ke rumahnya bersama dengan Ustaz Wirsa. Ustaz Wirsa itu dari pesantren di Sumatera Barat. Berdua ambo bersalaman. Minen, dari mana? Kecik ambo dari Indonesia, dari Riau. Lah, sudah itu datang Ustaz Wirsa. Ditanya, Minen, kecik Ustaz Wirsa. Ana Wirsa Al-Fadani, ambo dari Padang. Langsung Syekh Mahmud Said Mamduh kok mencium kepala Ustaz Wirsa. Di apa? Rupanya inyo balaca hadis di Makkah sama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Begitu disabit dan Al-Fadani dari Padang tadi dicium. Manyasa pula mau namanya kamu dari Padang. Tahu diciumnya kepala bawah Sabila Al-Fadani kan. Jadi ulama-ulama awak itu lah mengangkat derajat awak. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mazhabnya Syafi'i, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani juga mazhabnya Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ikut tentang masalah iktikaf. Jadi makasih ambo, kalau ada orang nan iktikaf sampai malam lain, malam iko malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berarti nyok pakai mazhab Maliki. Kalau ada orang nanti iktikafnya masuknya jam 2, keluarnya sahur, berarti 2 jamnya itu pun masih iktikaf juga. Balapang dada menerima perbedaan. Ada orang iktikafnya dari jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5,
limo, sembahyang subuh, iktikaf lain. Tapi siangnya nyelalo, tak tahu kerajo. Tapi ada orang yang iktikafnya malam hanya 1 jam. Tapi setelah itu dia masuk kantor gubernur, setelah itu dia masuk ke kantor TNI, habis itu masuk dia ke kantor Polri, maka itu juga bernilai amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya di masjid, baca Quran, berzikir, tapi juga amal-amal kita ini bekerja di kantor beribadah, bernilai amal soleh dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Misalnya Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat beserta ketua-ketua komisi dan anggota, mereka tidak perlu iktikaf sampai 1 malam. Sebab kalau mereka iktikaf 1 malam, siang sidang paripurna besok. Amal anggota DPRD adalah membuat perda, peraturan daerah bulan Ramadan tidak boleh buka rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu ada kaki, tidak ada kepala. Itu tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan ceramah. Ceramah Ustaz, orang tak takut, tapi kalau dikit pakai perda, peraturan daerah, polisi Satpol PP tidak bisa menangkap orang kalau tidak ada payung hukumnya. Siapa nama gue payung hukumnya? Nama gue payung hukumnya adalah DPRD. Aku sebenarnya siang-siang puasa kok tidak terus semangat karena puasa sebab tidak ada yang minum. Sebenarnya aku ingin siang-siang puasa kok tidak terlalu teriak-teriak. Aku ingin suara aku slow saja. Marilah kita banyak-banyak beribadah, kita berzikir kepada Allah. Tapi dia aku jadian dan aku aktif-aktif saja dan semangat dulu. Tapi seandainya buka-buka pun tak bahagia, bukan sakit. Cuma tak lama juga rasanya. Bego kan acara di Polda apa buka bersama. Apa buka bersama? Kurang puasa tidak. Nah, jadi maka Allah jangan membatasi ibadah hanya pada makhluk saja. Ibadah makhluk itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkan. Itu namanya ibadah makhluk. Wudu, tayamum, sholat, baca Quran, zakat, zikir, umroh. Mama lo punya ingin umroh, tiba-tiba aja lu orang main karate iklan umroh. Ustaz ajaklah orang umroh akbar bersama Ustaz Al-Somad bulan Agustus Beko setahun 2 kali gitu. Namanya kafilah. Memang iklan itu masuk aja sudah 20 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama gue itu Puas, apa namanya? Dari Minangkabau, Puas, Ustaz Abdul Salam. Ustaz Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang iktikaf. Iktikaf tidak syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar bukan tampek. Seandainya bunyi hadisnya Lailatul Qadar di dalam masjid, barulah iktikaf syarat dapat Lailatul Qadar. Tapi coba baca ayat tentang Lailatul Qadar, bukan tampek. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu menunjukkan Lailatul Qadar bukan tempat, tapi Lailatul Qadar adalah waktu. Selama kita beribadah dari mulai habis maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, berzikir, baca Quran, sholat subuh sampai terbit fajar, maka itu sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau ada anak kemanakan dan sana ambo nan karajonyo security menjago ruko, jago malam, lalunya berkecil hati, oh tak adilnya Tuhan,
ambo ko ba ada pe Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak terbatas di masjid. Nama jago ruko pun dapat juga Lailatul Qadar. Apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tahu bahwa dia dapat Lailatul Qadar? Tidak. Allah rahasiakan 5. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tidak angkuh dan sombong. Ambo kalau tahu lah ambo lah dapat Lailatul Qadar tahun patang. Tak puas, boleh tahu. Ustaz mah tak ke masa cek le, boleh dapat tahun patang. Dalam 83 tahun sampai bulan dapat. Kita mendekat kepada Allah ini bantuan burung dan tabang. Seperti burung dan terbang membawa 2 sayap. Sayap nang pertama khauf, takut tidak dapat. Sayap nang kedua adalah roja, berharap supaya dapat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad aku cari aliko beda dengan biasanya. Iyo, sebab apa pakai baju hadiah dari Polda. Agak rupanya kalau aku pakai baju koko putih itu kurang berwibawa. Jadi kalau pakai itu selempel lagi. Bakal rasanya pakai jaket ke ceramah ya. Angin. Asli lah banyak, asli kesadaan. Tapi awak kok memang terlalu ramai. Iko kalau bahasa awaknya over capacity. Iko kan kalau menurut sok kan ada renggak di tangan. Iko udah ada sampai tadi yang mohon maaf sampai sukuzon juga. Bakat tuan naik tadi mau cari tak ada tuh parkir. Ada pindah kurang bersih. Begitu naik ke atas ditunjuk Pak Kapolda tengok seseorang sampai ke atas. Masya Allah. Ambo sangko tadi ambulan yang paling tinggi di situ. Pakai pentas, pakai karpet, pakai kursi. Tidak lama nanti yang boleh depan bapak ini mama atau masyarakat Pak Gubernur awak perlu di bawah orang perlu dia tidak lama nanti yang boleh. Tapi sudah mencari kajian hukumnya adalah lebih tinggi dari itu. Hai guys. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas langit masih ada lagi langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amal etika. Ustaz, ambo padusi. Maaf cakap ambo kini halangan. Ambo tak dapat etika. Siapa menyambut kurang dan halangan tak dapat Lailatul Qadar? Tak ada. Dapat. Amalnya baca Quran tak bisa, sembahyang tak bisa. Ya Rasulullah, yo, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah Taala? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Engkau meninggalkan dunia, lidah engkau basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bagi tasbih digital. Bagi tasbih digital letakkan dengan tercincin itu kan ada yang baca dia kurang pergi tasbih tak lalu pergi tasbih panjang tu lah dia ambil di foto. Tasbih apa tu gini. Cuma aku heran. Aku lah cuba je tasbih digital tu pelan. Tapi aku cari capek banget. Tasbih itu pelan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang tarikat menyambut kamu. Ustaz Somad, setan bisa masuk melalui zikir. Kok harus setan masuk melalui zikir? Kalau nggak tapek panjang pendek zikir itu, di situ setan masuk. Itu tahlil itu mesti tapek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau gini orang tak tapek.
Jadi apa yang ingat saya ada satu makhluk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah itikaf apa yang malawa? Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan angka puasa itu. Sempurnakan bilangannya. Bilangan puasa cuma 29 atau 30. Tidak ada puasa 28, tidak ada puasa 31. Kalau ada orang puasa 28, berarti dia puasa bulan Februari. Angka cuma kalau tidak 29, 31. Cara menetapkannya apa? Caranya 3. Nampak kamu wujudul hilal. Nangka 3. Memang kalau puasa itu bersalah-salah. Nampak kamu wujudul hilal. Nangka 2 imkanul ru'yah. Nangka 3 kalender global internasional. Ketiga-tiga kok dipakai di Indonesia. Nampak kamu imkanul ru'yah. Imkan mungkin bisa ru'yah mencari bulan. Ikon yang dipakai di Malaysia. Ambo baru pulang dari Malaysia. Ambo tanya, apa kalian mencari anak bulan? Dipasang 21 teropong dari mulai Sabah, Sarawak sampai ke Semenanjung. Kalau cik teropong mencari hilal, maka ditetapkan Ramadan. Nama metodenya imkanul ru'yah, bisa mencari ru'yah hilal. Awak pun pakai metode koyo di Riau, di Pekanbaru, Jalan Sudirman, dipasang cik teropong, harganya 50 juta. Sejak di Bali sampai kini tidak pernah nampak hilal. Dari mana ya tahu? Kebetulan Nangkarajo di Kementerian Agama itu kawan aku. Nah, botaknya ini posting, di postingnya di FB, gambarnya sedang mencari itu apa bertanya? Lah itu orang mencari bilang tidak. Ada nampak orang gaji 3 kali. Nyampe kamu? Tidak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Iko banyak kawan-kawan aku. Imam besar kok Ustaz Rahimul Amin, S2-nya dari Aljazair, S1-nya Al-Azhar, pemenang musabaqah azan waktu festival Istiqlal. Itu seangkatan aku, satu pesawat sama mobil lancian air rumahnya juga. Oke, satu pesawat sama kami. Ustaz Hilal Sauki, dosen UIN. Imam Pojol, sastra Arab, fakultas yang paling susah di Al-Azhar, fakultas bahasa Arab. Salah saya itu. Bro, kawan, aku yang hebat-hebat dari Sabi. Sampai yang kenal. Itulah beberapa kawan aku tadi kerja di Kementerian Agama tadi. Ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yah. Nah, kedua metodenya nama metode yang kedua adalah apa ini maksudnya? Yang pertama imkanul ru'yah, yang kedua wujudul hilal. Wujudul hilal maksudnya menurut ilmu hisab itu dulu orang menyebut matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung, atau nama lain ilmu falak, atau nama lainnya astronomi, bukan astrologi. Astrologi itu dan bila Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus. Jangan pacaran dengan Pisces, karena kalau kambing jatuh cinta dengan ikan mau tinggal di mana? Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Siapa nak percaya ke astrologi kok jadi setan satu sini. Nah betul itu astronomi. Nama metodenya adalah hisab. Namun cara mencari anak bulannya namanya wujudul hilal. Wujud
Disitulah persimpangan antara Muhammadiyah dengan Mabims. Menurut Muhammadiyah, walaupun 0,5 derajat itu sudah dianggap wujudul hilal, sudah hilal namanya. Tapi menurut kesepakatan Mabims, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, mesti 3 derajat. 3 derajat inyok baru disabit hilal. Kalau 1 derajat, 2 derajat, 0,5 derajat belum hilal. Maka istilah itu kadang dipakai oleh kawan-kawan di kantor. Bahas THR awak, lalu nampak hilal deh. Lah berapa derajat? 0,5. Itulah kasusnya itu. Kadang melawan bicara, tidak paham. Persimpangannya menurut Mabims, NU, Perti, Al-Wasliyah, Matlahul Anwar, MUI 3 derajat. Sedangkan menurut Muhammadiyah 0,5 pun itu sudah dianggap hilal. Metode yang ketiga, saya Pak Kapolda waktu kemarin sibuk-sibuk awal Ramadan, datang Pak Kapolda Riau, Pak Jenderal Herimen, dikirimnya ke saya WA, saya tengok, Ustaz kita besok puasa, hilal sudah terlihat, dikirim rupanya polisi namanya hilal. Itu polisi namanya hilal, itu dikirim ke kamu. Metode yang ketiga ikonan baru tahun 2026 itu dipakai di Muhammadiyah, namanya kalender global internasional. Jadi patang itu manga puasanya hari apa patang Muhammadiyah puasa? Hari Rabu. Manga puasa hari Rabu sebab menurut kalender internasional sudah nampak hilal di mana? Di Alaska. Jadi walaupun hilal itu di Alaska, karena kita di satu dunia, maka dipakai. Iku aku jalankan supaya kalau anak-anak awak bertanya, mama, kawan adik yang di sana kok udah hari raya duluan? Dek, itu menurut melihat anak bulan itu ada 3 metode. Apa aja? Mama lupa. Kalau mau detailnya udah diceritakan Ustaz Somad, bisa ditonton di channel Ustaz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Ya memang iklan itu masuk kalau udah 30 ini. Nah, Ustaz sebenarnya ambo memang terbiasa untuk kami di Al-Azhar. Tanya Ustaz Wahid Amin, tidak percaya. Kadang orang ini mencari awak tak percaya, tidak percaya dong. Ustaz Wahid Amin mana? Kami di Al-Azhar itu mazhabnya sampai nama, namun tulis sampai, menulis nama di Azhar sampai Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Mansah. Ambo, apa ambo, kakek ambo, moyang ambo. Jadi ampe. Mazhab al-jinsiyah, nationality Indonesia. Mazhab ditulis mazhab. Ambo mau tulis mazhab Syafi'i. Ada kawan ambo dari Jawa, ditulisnya mazhab Hanafi. Ambo cari ya. Ambo tanya kan, mana awak ambil mazhab Hanafi? Kecilnya boleh selesai mazhab Syafi'i di pondok sih. Mana lo mau belajar Syafi'i lagi? Ajak awak belajar mazhab lain. Lama baru aku tahu. Rupanya tingkat mazhab Hanafi tipis. Mazhab Syafi'i apa? Cerdas. Dua-dua dapat. Pulangnya mazhab Hanafi dapat, mazhab Syafi'i lah yang di pondok dan kitabnya tipis. Sebab dia ahlul ra'i, rasional. Ayat hadisnya tidak terlalu panjang pembahasan. Aiko tentang masalah mencari anak bulan. Kita kalau tak biasa tetangga kawan awak Muhammadiyah, aku jadwal ceramah di masjid Muhammadiyah sampai tahun aku jadwal ceramah di Pekanbaru Masjid Muhammadiyah. Tapi aku sekedar mengajak hadis. Kalau disuruh aku jadi imam, tak pernah sekali pun aku menjadi imam di Masjid Muhammadiyah. Kalau disuruh jadi imam, batuk dulu. Untuk apa? Menjaga persaudaraan. Maka sudah boh, dan gara-gara itu awak bercakap. Jangan awak, jangan bertetangga, jangan satu kota. Pak Kapolda serumah
Itu namanya sekasur dua ormas. Jadi awak tuh terbiasa waktu itu. Jangan seakan-akan awak tuh baru saja Indonesia itu. Indonesia memang punya kerabat ikut tak ada di Malaysia. Kenapa tidak terjadi di Malaysia? Kenapa tidak terjadi di Saudi Arabia? Kenapa tidak terjadi di Maroko? Di Maroko yang boleh menetapkan Ramadan, yang boleh menetapkan Idul Fitri hanya Raja Muhammad VI. Ambo kebetulan kuliah di Darul Hadis. Darul Hadis itu nanti mendirikannya Raja Muhammad V, anaknya Hasan II, anaknya Muhammad VI. Jadi nama raja itu aja dibalik-balik. Kenapa tidak terjadi di Saudi Arabia? Karena di Saudi Arabia Raja Muhammad bin Salman, ayahnya Salman bin Abdul Aziz, mufti mengumumkan, Syekh Saleh Al Fauzan mengumumkan besok puasa. Indonesia tidak ada raja dan tidak ada mufti. Ormas lebih tua daripada negara. Kalau Indonesia mengatakan Indonesia merdeka 1945, Muhammadiyah 1912, NU 1926, Perti minyak jagung minyak Jawa 1928, Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara 1930. Maka solusinya tidak ada lain tidak bukan berlapang dada menerima perbedaan. Itulah satu-satunya solusi. Tidak bisa kita satukan. Kenapa? Karena memang beda metode untuk menetapkan itu. Ini nan aku pegang. Tapi walaupun begitu, aku khutbah Idul Fitri tetap sekali. Sebab ada jual yang memakai khutbah lo nya dua kali. Nah, setelah ditetapkan waktunya 29 atau 30-an, lalu kemudian masuk ibadah berikutnya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi yang nonton melalui streaming, kami di Sumbar belum hari raya. Jadi sangka orang kau tak raya, lu pada bertakbir itu waktunya 3 balik jam. Kalau awak hitung, jadi kalau awak buka puasa jam 6.30, khotib naik mimbar jam 7.30, dari jam 6.30 sore maghrib sampai ke besok pagi 7.30, 3 balik jam itulah waktu bertakbir. Sesudah khotib naik mimbar, takbirnya 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Tidak lagi ada takbir. Dek apa mau sampaikan ini kok? Sebab ambo pernah sembahyang zuhur di masjid di Pekanbaru. Selesai sembahyang takbir lu imam. Allahu akbar. Di sini kami mau tak pandang-pandangan. Aku pandang mau sebelah. Cekok. Lupa. Kalau lupa ingatkan. Imam nanti lupa diingatkan sadar. Mohon maaf saya lupa. Kadang imam kau diingatkan, Pak Imam tidak ada takbir lagi. Takbir adalah meneriakkan Allah. Jangan larang saya takbir. Lah salah sadar sajalah. Itu bukan masalah salah tidak salah. Itu menurut tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda puasa awak itu menyentuh hati ke dalam? Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Ambo pun berani menyampaikan, dek awak ada acara buku bersama. Kalau acara buku bersama awak sampaikan ini, kau nampak tamu dicari orang sesudah azan nasi ambo. Begitu dicarinya nasi ambo tinggi, langsung dibawanya ceramah. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi
Ustaz Somad tinggi membumbung. Nah, kau jangan heran kalau mau makan itu sakete saja sampai sesendok. Kecik jamaah, Ustaz makannya sedikit ya. Dia udah tahu bahwa semata-semata makan. Makan, siko makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang paling peduli terhadap sesama ketika terjadi musibah. Ustaz tahu dari mana? Karena begitu terjadi musibah, 3 provinsi di Sumatera yang paling cepat recovery-nya adalah yang ada di Sumatera Barat, karena Dunsana Awak dan Ado di perantauan mengirimkan bantuan-bantuan bahkan berlebih, tapi jangan katakan sudah selesai. Tadi yang mau bertanya ke Pak Kapolda, masih adonan alun mampu membayar tagihan listrik, masih ada anak yatim dan apaknya meninggal, amaknya meninggal, masih perlu bantuan. Tetangga jiran awak ampe puluh rumah kamu kok, ampe puluh ke belakang, ampe puluh ke kanan, ampe puluh ke kiri. Itu kalau ada nak makan, awak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau zaman dulu, siapa namanya ampe puluh kamu kok, ampe puluh ke belakang? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Para orang tetangga awak Imam Sufyan Ats-Tsauri, ampe puluh kamu kok, ampe puluh ke belakang, ampe puluh ke kanan, ampe puluh ke kiri. Kalau kini bertambah oleh 40 kate. Deknya tinggal di apartemen, di kondominium, ampe puluh kate, ampe puluh ke bawah. Ambo kalau di apartemen itu satu yang mau pikirkan, bah cara membawa jenazah. Tagak lu jenazah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yabitu syab'anan. Kalau ada orang dan mengaku beriman tapi tetangganya tidak makan, laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi jani'un, tetangganya kelaparan. Ambo kalau mengumpulkan dana kok hanya bisa pakai lagu, ya dana, ujung-ujungnya kumpulan dana. Tapi kalau Bapak Gubernur dengan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak berkepala, dengan jabatan dia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpulkan. Yang tak mau nonjok, genggam kekuasaan dipakai. Apalagi kalau Pak Kapolda, kumpulkan semua. Kapolres, Kapolresta, kumpulkan semua. Babin Kamtibmas, kumpulkan semua. Tinggal cabut pistol, keluarkan. Itulah yang membuat saya semangat siang ini. Kenapa Ustaz semangat berapi-api padahal ini sedang puasa? Karena saya sedang bicara di depan yang aktif-aktif. Pistolnya masih besi. Jangan sampai nanti Ustaz Somad ceramah barulah datang. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Bapak masih aktif, baru pensiun Bapak. Pistol besi, lah diambil negara, tinggal pistol lain. Itu pun lebih sering mati daripada hidup. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan bayangkan ibadah itu hanya baca Quran, puasa sunat, zikir, membantu orang buka puasa. Itu ibadah luar biasa. Tanya ke Ustadz Hilal Sauki, tanya ke Ustadz Rahimul Amin. Ambo tak tahu mereka ya, tapi kalau Ambo sampai kali puasa di Mesir tahun 99, 2000, 2001, 2002 sampai kali Ambo puasa. Tidak pernah Ambo masak buku puasa. Sebab apa? Di Mesir itu buka puasanya gratis di Maidatul Rahman namanya. Maidah itu meja, Rahman Tuhan. Maidatul Rahman meja makan Tuhan. Di stasiun kereta api, di terminal bis, di tanah lapang ada saja meja tapi buka puasa. Asal jam 6 sore, duduklah kami di daki meja. Pandang kanan kiri, orang Indonesia satu. Sampai tahun kenangan tak pernah. Menunya batuka 3 kali. Hari nampak tamu ayam,
Orang Mesir tuh memotong ayam cuma 2 kali potongnya. Coba potongan terketeknya seperampe, potong seperampe, bukan sampai awak, hancur. Namanya kok cincak gitu. Makanya ulama-ulama Al-Azhar dan baru tiba tuh heran dicari. Dah, aku kecil, ketek mana? Waktu itu awak ketek ketek. Punya ayam ketek. Ikan tuh, ikan bolti namanya seko sagadang piriang juga ada. Hari nangka tigo daging itu dipotong ampe macam sabun telepon. Nah ini sabun telepon. Nah ini bagilah tuh. Ini orang pakai sabun colek. Igu hari Mesir tak kayu. Kalau Saudi Arabia di Makkah di Madinah orang menarik tangan awak ngajak berbuka puasa, memanglah Makkah banyak orang kayu, tapi Mesir susah. Mesir lebih susah daripada awak, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Kadang awak naik bis, datang orang Mesir, Indonesia, yuk lalu awak naik bis, beko buka puasa di rumah ya. Kurang tuh kalau bersedekah tidak terlalu formal, tidak terlalu serius, akhirnya piti buka. Enggak bantu kita kalau mau undang orang buka puasa disuruh datang ke rumah jam sampai waco yasin 3 kali tahlil 100 maleleh hai diwana yatim. Itu bukan mengundang orang buka puasa, menyiksa anak yatim. Maka ambo kita tahu ke orang rumah ambo ke yayasan, kalau awak menyantuni anak yatim buka puasa tuh apa fakir miskin, undang saja untuk makan. Kalaupun kirim baca kul huwallah 3 kali, Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kirim ke arwah lah, selesai. Habis itu sebab awak mau undang makan, bukan mau undang menyiksa anak yatim. Sudahlah disuruh baca Quran dari jam sampai anak 30-an, daging ketek. Padehnya minta ampun. Dilaknat Allah SWT. Dan sudah terjadi aku boleh buat, tapi masih ada sampai hari lain awak buka puasa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis bagi yang Muhammadiyah. Bagi yang NU, Perki, Persis masih ada hari Jumat dan hari Sabtu nanti yang bagi berhari raya hari Sabtu. Ustaz hari apa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dari puasa itu membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu adalah wujud bahwa awak peduli kepada sana awak, jiran awak, tetangga awak, sedulur, sederek, sedoyo. Insyaallah saya melu acara ini pondok kabeh mlebu surga. Banyaknya orang Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah awak? Man shoma Ramadan, siapa nan puasa, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringinya 6 hari di bulan Syawal. Karena kasyamin dahri, samo bantu orang nan puasa setahun. Namanya puasa 6. Ulama awak di Nusantara itu berhasil mendidik masyarakat untuk melaksanakan puasa sunnah. Hebatnya ulama-ulama dulu, tidak pakai tabligh akbar, tidak pakai sound system, tapi bisa mengajak umat puasa 6. Makanya di berbagai daerah ada namanya hari raya 6. Ada hari raya ketupat. Apa itu? Mereka bisa mengajak umat untuk puasa sunnah. Kami perempuan Pak Ustadz, kemarin halangan 7 hari. Kalau kami ganti 7 hari tambah 6, 7 tambah 6, 13 hari. Apilah kuih rayo. Pak kami kau ya. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, imam dalam mazhab Syafi'i, iko kubu Imam Syafi'i, panjang umur, sehat badan, beko awak pai umroh dan singgah ke Mesir ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Iko makam Imam Syafi'i, iko makam Imam Zakaria Al-Ansari. Adi makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kau berpendapat
siapa nan puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Ambo niat puasa qadha, maka 6 hari qadha di bulan Syawal otomatis dapat puasa 6. Ibu-ibu, uni-uni, adik-adik ambo nan patang batinggalkan puasanya 6 hari, beko puasanya 6 hari puasa qadha di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Tapi kalau niat puasa 6 qadhanya ndak dapat. Tapi kalau puasa qadha puasanya dapat. Iko Ustaz Somad mama gue, bukan aku mama gue. Mazhab Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari diambil deh Syekh Atiyah Sohar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kami belajar di Al-Azhar, maka kitab itu nanti mau jadikan sebagai pedoman, maka iko keringanan. Ustaz Somad tadi menyebut puasa 6 hari perempuan, iya? Kenapa Ustaz selalu nyebut puasa-puasa ini perempuan? Karena perempuan tinggal puasa, rupanya lakinya tinggal 6 hari. Laki-laki kalau puasanya tinggal nanti qadha 6 hari, boleh berurutan di awal atau di tengah atau di ujung. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Tapi bagi bapak-bapak polisi, TNI, Polri, Polairut, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang tidak bisa puasa, jangan menutup amal soleh hanya pada puasa saja. Tak bisa puasa, baca Quran. Saya baca Quran tak bisa Pak Ustaz. Zikir, saya zikir pun tak bisa Pak Ustaz. Sedekah pun tak bisa Pak Ustaz. Mati saya lah. Apalah dan nawa akan bau mengadu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya pintu surga itu banyak. Adonan masuk ke surga melalui babus sholah, sembahyangnya banyak. Adonan masuk surga melalui pintu babus sodakoh, sodakohnya banyak. Adonan masuk surga melalui babur rayyan, puasanya banyak. Adonan masuk surga melalui babul jihad, jihadnya banyak. Adonan masuk surga dari babul kauziminal ghaiz, menahan amarah. Saya Pak Ustaz gak mau masuk, di pintu aja lah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi ambo mulo tausiah 3 baleh 30. Inilah ambek baleh 26. Ambo ndak menyangka bahwa ambo bisa ceramah 60 menit di tengah puasa itu. Ini karena doa Bapak Ibu semua. Ambo khawatir lo sesudah itu meninggal. Tapi kalaupun kita mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Contoh-contoh nanam sapi ibadah itikaf, khatam Quran, mencaliak hilal anak bulan, bertakbir, puasa anak, itu hanya sebagai sampel contoh saja. Ibu-ibu yang mengandung anak ibadah, menyusukan anak ibadah, melahirkan anak ibadah, pegawai Pemprov masuk kantor on time, melayani masyarakat ibadah, angkatan laut menjaga batas laut. Ambo diundang oleh Bapak Jenderal Kepala Staf Angkatan Laut, namanya Bapak Ade, lupa namanya, diundang Ambo ke Belawan. Ustaz Abdul Somad datang ke Belawan. Saya bilang mohon maaf Pak, saya nggak sanggup naik bis karena saya ada jadwal liburan baru. Ustaz akan dijemput naik pesawat punya Angkatan Laut. Wah, Angkatan Laut berarti pesawatnya di Lawi. Pokoknya Angkatan Laut kok punya pesawat, dijampuin ambo, dibawa ke Belawan, turun di Polonia di Belawan, sampai situ basuh dengan apa itu, kepala staf itu. Keciknya saya memang di akhir nih mau ketemu dengan Ustaz. Saya dulu pernah tugas di Sumatera Barat Pak Ustaz. Oh ya, saya dapat dikasih gelar saya datuk. Datuk apa Pak? Datuk penjaga Lawi. Sudah Pak. Ini cerita Kang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, tapi jangan deh menjadi petugas, menjadi tentara, menjadi pegawai, menjadi petani ibadah karena mencari rezeki halal,
lalu tidak melaksanakan yang mahdhah. Jadi sesuaikan antara yang mahdhah dengan tidak mahdhah. Jangan sampai polisi-polisi nanti di jalan raya mengatur lalu lintas, ditanya, kamu nggak sholat, ibadah. Begitu juga nanti pegawai kantor gubernur begitu sedang buat laporan ditanya, hayya 'alas shalah. Gua enggak ke masjid, ikut ibadahku. Ini ibadah mahdhah, ini ibadah ghairu mahdhah. Tujuan kita hidup ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini bernilai ibadah insyaallah. Yang di kantor dewan ibadah, yang menggaleh di pasar ibadah, yang menanam kelapa sawit ibadah, yang menjaga ketertiban negara ibadah. Seandainya doa kita makbul, tapi doanya cuma cie, doanya nawak panjatkan. Ibu jangan berdoa minta suami yang soleh. Kenapa? Karena yang dapat kesolehannya cuma ibu saja, karena ibu tidak mau berbagi dengan perempuan lain. Betul kan, Bu? Alah, pura-pura malu mulu. Bapak jangan cuma minta anak yang soleh, karena anak orang lain belum tentu soleh. Seandainya doamu cuma satu dan kau ingin doamu itu dikabulkan Allah dan makbul, maka mintalah satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat gubernur yang adil, satu provinsi ini dapat keadilannya. Kalau dapat kepala kantor yang adil, satu kantor dapat keadilannya. Kalau dapat kapolda yang adil, maka satu wilayah itu dapat keadilannya. Kalau satu dapat dan lanut yang adil, maka laut-laut itu, kapal-kapal, ikan-ikan itu pun mendapat keadilannya. Mudah-mudahan kita ini semua makhluk-makhluk yang adil, karena lawan daripada adil adalah zolim. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad tidak zolim. Salah satu bentuk kezoliman adalah ceramah lama-lama di bulan puasa, menganiaya yang mendengar, dan yang lebih teraniaya yang ceramah. Dah, jam sampai balik 30. Beko ambo masih ada jadwal sore basamo 5.000 anak yatim, Pak. 5.000 anak yatim dan duafa. Kebetulan ambo lah meninggal, ama ambo pun meninggal. Jadi ambo termasuk yatim piatu. Sore beko di Polda basamo-samo. Sesudah itu malam beko ada puluh pengajian di masjid Al-Khair, sesudah isya dan sesudah tarawih 3. Sesudah itu aku langsung pulang jalan darat ke Pekanbaru. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, awak baswolai insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Banyak kato-kato ambo, perbuatan ambo menyinggung perasaan bapak ibu dan sana ambo kasadonyo. Maukah bapak ibu memaafkan ambo? Alhamdulillah, lebih baik awak minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Akhirnya ambo tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada satu pantun khusus untuk Pak Kapolda. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan. Terima kasih banyak Ustaz. Mohon berkenan untuk dapat memimpin doa bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Sumatera Barat bumi Minangkabau negeri yang aman dan damai. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, tanamkan taufik ridhamu ke dalam hati mereka, supaya mereka menjadi pemimpin yang adil, amanah, takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau takdirkan kami hidup, jadikan hidup ini sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Engkau takdirkan kami mati, jadikan kematian itu membuat kami istirahat dari dosa-dosa. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, kasadonyo yang hadir di majlis ilmu Iko ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami dari hasad, riya, dengki, dari segala semua penyakit yang merusak amal kami. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat yang penuh dengan berkah, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma jazil waqifina wal muhsinin, berikan balas saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikan kebaikan saudara-saudara kami yang sudah mensupport dakwah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, kepada Ustaz, hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri acara, alangkah baik-baiknya kita mengabadikan momen terlebih dahulu dalam foto bersama. Baik, kami mengundang Pak Kapolda, Forkopimda dan juga Bapak Wakapolda mohon berkenan untuk dapat bergabung bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu para jemaah duduk sejenak, kita foto bersama dengan Ustaz. Kita menghadap ke arah kiblat. Baik, untuk dokumentasi mohon menyesuaikan, kita mengambil foto dari atas panggung. Untuk para jemaah berkenan untuk duduk terlebih dahulu, kita akan foto bersama. Oke, baik. Yang pertama, pose formal terlebih dahulu. Hitungan 3. 1, 2, 3. Yang kedua, mohon izin Bapak, pose Islami, tangannya boleh dikepal. Baik, 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz serta Bapak Kapolda dan para jemaah sekalian. Hadirin tamu undangan serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam tabligh akbar. Semoga menambah keimanan kita, menguatkan Islam kita, dan menjadi Ramadan terbaik tahun ini tentunya. Dan akhir kata saya Oktavriel dan rekan saya Bribtu Yolanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dimanapun berada, insya Allah kita akan berangkat dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Agustus 2026. Daftarnya sudah bisa sekarang melalui travel kafilah. Insya Allah nyaman dan berkah. Hubungi nomor kontak berikut. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dimanapun berada, insya Allah kita akan berangkat dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Agustus 2026.
Daftarnya sudah bisa sekarang melalui Travel Kafilah. Insya Allah nyaman dan berkah. Hubungi nomor kontak berikut. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, insya Allah kita akan berangkat dalam program umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, Lebanon, dan Iran. Insya Allah umat Islam bersatu Sampai jumpa di melawan Baitullah. pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, insya Allah kita akan berangkat dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Agustus 2026. Daftar